Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bimbingan Konseling akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ragam Layanan dalam Bimbingan Konseling. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fadilan Nur Aswari akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup dalam pelayanan bimbingan konseling. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Untuk definisi dari layanan bimbingan konseling, para ahli memiliki banyak sekali versi, sehingga beragam ataupun bervariasi. Dalam arti pengertiannya sangat banyak. Untuk itu, dari kelompok kami sendiri menyusun tentang poin-poin intinya saja, sehingga terbentuk 3 poin utama dari setiap definisi dari para ahli. Poin-poin tersebut meliputi hakikat, tujuan, dan prosedur. Kita kupas lebih mendalam. Hakikat atau pengertian. Layanan bimbingan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok. Kemudian kita rinci lagi tentang tujuan. Tujuan dari bimbingan konseling adalah agar pasien ataupun yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan lebih baik. Itu merupakan tujuan dari layanan bimbingan konseling. Yang ketiga merupakan prosedur. Prosedur ini meliputi proses pengenalan, pemahaman, penerimaan antara diri seseorang dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari prosedur dari layanan bimbingan konseling. Dari 3 poin utama dari setiap pengertian menurut para ahli ini, kami menyimpulkan bahwa layanan bimbingan konseling merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada individu ataupun kelompok untuk menghindari ataupun mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Maka secara fundamental, layanan bimbingan konseling merupakan sebuah kegiatan untuk membantu orang lain. Kemudian tentang ruang lingkup layanan bimbingan konseling. Menurut kelompok kami, ruang lingkup dari layanan bimbingan konseling ini meliputi 6 hal. Yang pertama, pelayanan bimbingan diberikan kepada semua siswa. Terlepas dari mereka itu bermasalah ataupun tidak, mereka berhak mendapatkan program layanan bimbingan. Yang kedua, merupakan bila pelayanan bimbingan dalam rangka membuat rencana dan membantu mengambil keputusan sendiri. Artinya, program layanan bimbingan konseling tidak memberikan sebuah keputusan yang harus dikerjakan oleh setiap siswa, melainkan membantu mereka untuk membuat keputusan mereka sendiri. Yang ketiga, bimbingan tidak melakukan pelayanan yang menuntut keahlian. Artinya, pelayanan kami ini tidak menuntut siswa-siswa kami memiliki keahlian, sehingga mereka akan diberikan pelayanan. Justru kami akan membantu para siswa untuk mencari tahu apa keahlian mereka masing-masing. Keempat, masalah yang dilayani adalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga kami dapat mengerti apa sih kekurangan dari para guru, kekurangan para siswa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada sekolah untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat. Yang kelima, dalam penempatan jabatan maupun posisi dalam status pendidikan, bimbingan konseling tidak menuntut ataupun ingin menentukan sendiri posisinya, melainkan kami bersifat untuk memperlancar di manakah posisi kami yang tepat sehingga sekolah dapat berjalan optimal dengan ada bantuan dari kami. Yang terakhir, yang keenam, ini adalah poin penting. Masalah yang kami atasi adalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun masalah-masalah yang tidak bisa diatasi oleh sekolah, kami hanya akan menyalurkannya kepada instansi ataupun lembaga-lembaga terkait yang sesuai prosedurnya dan sanggup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Layanan dan bimbingan konseling itu merupakan sebuah pelayanan yang diperuntukkan kepada siswa, yang mana siswa itu tadi itu mempunyai permasalahan, sehingga akan lebih mudah bila mana permasalahan itu tadi dibantu oleh perorangan atau kelompok agar lebih cepat dalam menyelesaikan masalahnya tadi. Di antara layanan bimbingan dan konseling yaitu adanya layanan orientasi, yang mana layanan orientasi itu bertujuan untuk memperkenalkan para peserta didik terhadap lingkungan barunya, agar para peserta didik itu tidak kebingungan di dalam mengetahui lingkungan barunya. Di antara pengenalan lingkungannya yaitu meliputi pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, dan lain-lain sebagainya, yang mana akan lebih memudahkan siswa untuk memahami lingkungan barunya. Kemudian layanan informasi. Layanan informasi di dalam bimbingan dan konseling yaitu merupakan sebuah layanan bimbingan yang mana siswa atau para peserta didik itu lebih mudah memahami berbagai informasi, yang mana bertujuan untuk membekali individu atau peserta didik itu tadi di dalam mengetahui berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai jati dirinya, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Jenis pelayanan yang selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran di sini adalah sebuah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik tersebut memperoleh penempatan dan pelayanan yang sesuai dan tepat. Semisal pelayanan atau penempatan di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau prodi studi yang dipilih, terus program pilihan, magang, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kepribadian dari murid tersebut. Materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran tersebut meliputi 1. Penempatan kelas siswa, program studi atau jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang dan dapat mengembangkan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. Yang selanjutnya yaitu penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, dan organisasi kesiswaan, serta kegiatan sosial sekolah. Yang selanjutnya adalah membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran, perbaikan maupun program pengayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur PMDK, UMPTK, IN atau UMPTN. Yang selanjutnya yaitu menempatkan dan menyalurkan siswa pada kelompok yang membahas pilihan khusus program studi sesuai dengan rencana karir, kelompok latihan, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler, yang mana sesuai dengan magang yang diadakan sekolah atau lembaga kerja atau industri yang dinaunginya. Layanan yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar ini memberikan pengertian bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di dalam sebuah lembaga pendidikan seperti di sekolah. Pengalaman belajar ini menunjukkan kegagalan-kegagalan dari para siswa, yang mana kegagalan-kegagalan tersebut itu tidak hanya dikarenakan siswa tersebut itu bodoh atau rendahnya intelijensi. Namun kegagalan-kegagalan tersebut itu juga disebabkan karena mungkin siswa tersebut tidak mendapatkan bimbingan yang layak bagi siswa tersebut, sehingga mereka mengalami kegagalan pada dirinya. Nah, sekarang layanan bimbingan belajar itu meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman tentang diri, terutama penerapan atau penanaman sikap, sifat, kebiasaan, bakat dan minat,
kekuatan-kekuatan dan penyalurannya, kelemahan-kelemahan dan penanggulangannya, dan usaha-usaha pencapaian cita-cita atau perencanaan pada masa depan para siswa. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku, baik itu dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun di masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam kedisiplinan belajar dan berlatih secara efektif, secara efisien dalam memanage waktu untuk mereka itu ketika mereka waktunya belajar maka mereka harus belajar, ketika mereka istirahat mereka harus istirahat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik penguasaan materi pelajaran, baik itu ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, maupun ilmu pengetahuan yang berbaur atau berbasis teknologi. Yang selanjutnya yaitu membantu memantapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan melalui orientasi dan informasi karir. Orientasi dan informasi tersebut itu baik dari dunia kerja maupun perguruan tinggi yang sesuai dengan karir dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut atau siswa itu mungkin dapat dikembangkan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu orientasi belajar di perguruan tinggi. Selain itu juga terdapat orientasi hidup berkeluarga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan teman-teman saya. Saya di sini mau menjelaskan tentang layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah bantuan yang diberikan secara individual pada siswa yang menghadapi persoalan atau yang memerlukan bantuan. Layanan perorangan ini diberikan kepada siswa dalam menghadapi persoalan individu yang tidak mungkin dipecahkan secara kelompok karena persoalan yang dihadapinya mungkin bersifat rahasia dan siswa yang bersangkutan tersebut tidak ingin rahasia pribadinya diketahui oleh orang lain. Masalah-masalah yang bisa dijadikan layanan konseling perorangan yaitu antara lain masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan pendidikan atau kegiatan belajarnya, bidang pengembangan karir, bidang kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan dan penerimaan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada dirinya sendiri, dan yang terakhir pengenalan tentang kekuatan diri sendiri, bakat serta penyaluran dan pengembangannya. Layanan yang terakhir yaitu layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan bimbingan dan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang digunakan untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari untuk perkembangan dirinya baik individu maupun sebagai pelajar dan untuk pertimbangan dan pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu perorangan, maka bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan kepada sekelompok individu. Dengan satu kali kegiatan, layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang. Kemanfaatan yang lebih meluas inilah yang menjadi perhatian semua pihak berkenan dengan layanan kelompok itu. Apabila pada zaman yang menekan perlunya efisiensi, perlunya perluasan pelayanan jasa yang mampu menjangkau lebih banyak konsumen secara tepatan cepat, layanan kelompok dan semakin menarik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.